Nah, ini pengertian SPBU ini pindah ya, jadi udah pindah ya, sama ya. Sama Pak, sudah Pak. Oke, pengertian SPBU. Ini tadi ada istilah fuel retail sama non fuel retail ya. Nah ini non fuel retail ini bisa sewa ATM, kemudian ada yang disewa KFC. Kalau di Bali itu saya pernah ada yang disewa Starbucks gitu ya. Kemudian ini ada produknya Pertamina sendiri gitu. Kemudian ini ada advertising, itu ada yang mungkin bikin papan untuk sewa iklan di situ. Nah ini untuk jenis kepemilikannya ini, skema kepemilikan ya, ada Koko, Kodo, sama Dodo. Tadi Dodo semua ya? Nggak ada yang Koko ya? Kalau Koko itu biasanya kodenya kalau ini karena di Jawa, 4 ya, 4 di Jogja ya, 4, depannya 4. Kalau Koko itu digit keduanya 1. Kalau Kodo itu digit keduanya 3. Tapi kalau Dodo digit keduanya 4. Yang biasa saya lihat ya Koko sama Dodo. Yang Kodo saya belum pernah. Gitu. Mungkin kalau Anda sekalian pernah lihat yang Kodo di Jogja gitu. Jadi Kodo itu berarti investasinya sebagian dari Pertamina tapi dikelola oleh mitra gitu. Yang saya ketahui ya baru yang Koko. Koko itu misalnya di Bajiro, dekat jembatan layang itu, jembatan layang Lempuyangan, jalan layang ya. Kemudian di Jati Kerjana, Jalan Hosokro Aminoto, kemudian di Jalan Laksda Adi Sucipto itu seingat saya juga 41 ya kodenya. Nah selain itu 44, yang 43 saya belum pernah lihat. Nah kemudian ini persyaratan mitra, ini sebenarnya ada di websitenya ini ya, Pertamina ini ya. Nah kemudian ini sarana dan prasarana, nah ini contoh layoutnya. Ini ada kanopi, kemudian ada kantor pengelola, ada papan namanya, di situ mencantumkan harganya gitu ya. Kemudian tadi ada yang menampilkan oil catcher. Tadi kelompok berapa ya? Ada oil catcher tadi ya? Yang menampung bahan bakar yang tumpah pada saat pengisian gitu. Kita. Kelompok 2 Pak. Yang terakhir tadi ya? Iya Pak. Oke. Dan fasilitas yang lain ya, ada toilet, musola, ada lahan parkir. Minta aja gitu. bisa. Kalau yang di mana SPBU Terban itu yang pojokan itu jual bakmi. Ada yang jual bakmi di sana. View-nya Sungai Code. Mungkin ada yang pernah makan di sana, SPBU Terban. Dekat SMP 8 Jogja itu. SMP 8. Oh, ada. Oke, kemudian ini perizinan sama kontrak. Nah, ini PK dan PBK, properti khusus dan properti bisnis khusus. Nah, kalau properti khusus ini intinya dia non profit, macam-macam. Contohnya rumah ibadah gitu ya. Dan dia tidak umum untuk dijual biasanya. Makanya di sini disebutkan properti yang unik kalaupun pernah atau ada dijual di pasar kecuali sebagai bagian penjualan usaha. Nah, ini maksudnya gini, misalnya dalam satu pabrik gitu ya, pabriknya di dalamnya ada properti khususnya. Nah itu kan maksudnya ketika pabriknya dijual, properti khususnya ikut gitu loh. Tapi kalau dia dijual dalam bentuk rumah ibadah sendiri itu jarang gitu. Contohnya ya macam-macam, ada sekolah, ada stadion misalnya seperti itu. Ya, tapi ini kalau yang dimaksud properti khusus itu dia non profit oriented. Nah, sedangkan yang PBK atau properti dengan bisnis khusus itu dia profit oriented. Ya, karena kenapa disebut properti bisnis khusus ya? Karena dia perlu desain yang khusus gitu ya. Dia bisa diperjualkan di pasar gitu, tapi desainnya khusus. Tuh, tapi dia profit oriented. Bedanya dengan PPK dan PBK itu, non profit sama profit oriented. Nah, ini komponen PBK, tanah, bangunan, mesin peralatan gitu ya. Aset tak berwujud gitu ya. Ini di sini masuk ya, termasuk goodwill yang dapat dialihkan. Karena kalau dia dijual, semuanya kan ikut itu. Gitu. Termasuk lisensi dan perizinan. Makanya tadi saya nanya. Oh my god, gitu. Sumpah kita harus dia masuk enggak? Ikut ini. Gitu ya.
Sakit. Nah ini hal penting dalam penilaian PBK. Yang pertama aset tak berwujud tadi, gitu ya. Enggak. Nama baik misalnya, kemudian estimasi tingkat usaha yang dapat dipertahankan. Makanya tadi saya tanya, pernah nanya nggak ini dalam kondisi penjualan dari tahun ke tahun bagaimana gitu. Kemudian penyesuaian untuk pendapatan atau biaya yang tidak wajar. Nah, ini contohnya misalnya yang saya ceritakan di kelas waktu awal pertemuan itu ada SPBU, tapi ownernya itu punya bisnis taksi, sehingga taksi punyanya ownernya ini harus ngisi BBM di SPBU itu, sehingga untuk kategori SPBU tersebut pendapatannya tidak wajar. Nah ini harus disesuaikan. Karena kalau nanti Anda diminta untuk menilai untuk tujuan jual beli gitu ya, dan Anda tidak mengeluarkan ini, hasilnya adalah over value. Karena kalau ini nanti dijual misalnya, pendapatannya jadi turun karena taksinya tadi bisa pindah ke tempat lain untuk pengisian gitu. Paham ya? Paham nggak ini? Paham, Mbak. Nah itu. Jadi harus ngeluarin Keuntungan yang taksinya melebihi itu. ekspektasi pasar, kemudian aset tak berwujud, termasuk goodwill yang dapat dialihkan, dan lisensi ya, lisensi sebagai syarat untuk pendirian, dan termasuk perizinan-perizinan itu masuk. Aduh, harus Itu. dibeli panin ya aku. Nah ini klasifikasi aset SPBU, ini ada real estate, tangible personal property ya. Nanti ada kuliah tersendiri ya untuk personal property khususnya mesin dan peralatan ya. Gimana nanti Anda menentukan RCN, ada berapa metode untuk menentukan RCN, menghitung menghitung penyusunan fisik, keusangan fungsional sama keusangan ekonomi begitu. Kemudian ada intangible personal property ya, ini termasuk yang kontrak, lisensi, merek gitu ya, merek dagang misalnya, seperti itu. Nah, untuk pendekatan biaya ini ya, ini standar ya. Value of property sama dengan value of land itu ditambah dengan ini. Cost of building new atau RCN dikurangi dengan depresiasi. Ya, depresiasinya bisa fisik, fungsi eksternal. Kalau eksternal contohnya bisa ngasih contoh nggak? Bisa ngasih contoh nggak? Depresiasi eksternal untuk SPBU apa? Apa? Lokasi. Nah ini untuk tahapan dalam pendekatan biaya ya, ini standar gitu ya, nilai tanah kosong, seolah-olah berupa tanah kosong gitu ya, estimasi biaya reproduksi bangunan, mesin dan peralatan, kemudian estimasi penyusutan, tidak kekurangan RCN dari penyusutan itu, dan penyusutan itu gitu ya, kemudian ditambahkan dengan nilai tanahnya. Itu konsepnya standar aja untuk pendekatan biaya. Ini ya perbedaan biaya reproduksi sama biaya pengganti. Kata kuncinya adalah ini adalah identik kalau ini setara. Masih ingat ya? Oke. Nah, kemudian ini syaratnya SPBU reguler, mini, Berarti harus kompak, identik setara. plat. Nah, ini ada Pertashop. Kalian mungkin pernah beli di Pertashop ya? Sama replacement. Pernah, Pak. Nah, ini Pertashop tuh biasanya dia tidak menjual Pertalite. Setahu saya dia tidak menjual Pertalite. Dia hanya menjual Pertamax. Atau mungkin Pertamax Turbo kalau dia ada beberapa tapi setahu saya dia tidak menjual Pertalite. Ini tujuannya dibangun Pertashop ya atau Pertamina Shop itu untuk menjangkau daerah-daerah yang memang untuk menggenjot itu loh, apa namanya? Penjualan Pertamax. Itu. Tujuan awalnya itu. Nah ini ya, fisik, fungsi eksternal, ini nanti akan dibahas lebih detail pada saat penilaian personal property. Pendekatan pendapatan untuk SPBU bisa langsung kapitalisasi atau arus kas diskonto atau diskonto cash flow. Kemarin sudah saya contohkan ini ya. Ya, tolong dipelajari. Masih ya bisa memahami semua ya. Kemarin yang saya contohkan itu. Enggak. Kok diem? Farel? Saya bisa, Pak.
Bisa ya. Nah ini fuel station as a property dan fuel station as an enterprise. Nah ini perbedaannya penilaian properti sama penilaian bisnis, Hmm. gitu ya. Cuman yang untuk yang penilaian bisnis ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan ya, ini harus penilai bisnis yang menjelaskan. Kalau dulu di apa di MAPP di MEP UGM itu dia masih jadi satu. Jadi saya dulu juga dapat penilaian bisnis, tapi sekarang sudah dipisah, gitu ya. Nah ini yang property valuation cuma sampai yang G ini ya, net operating income. Kemudian didiskonto, ya. Ini misalnya diproyeksikan berapa lama, kemudian didiskonto gitu ya. Seperti yang saya contohkan kemarin. Nah, selanjutnya sampai yang T ini, free cash flow for the firm ini, FCFF ini, dia adalah enterprise valuation atau penilaian bisnis. Gitu. Ini udah bisa banget ini. Hmm. Free cash flow. Nah, ini arus kas SPBU, ini sebenarnya sama. Saya kemarin mencontohkan langsung, tapi ini adalah secara umum, cash in berupa pendapatan BBM, pendapatan lain-lain gitu ya, misalnya dari sewa gitu ya, sewa toilet, ATM, toko gitu ya, bengkel gitu. Kemudian cash out-nya, harga pokok BBM-nya gitu ya, dia beli berapa. Hanya tadi kalau yang kelompoknya D ini mencontohkan dia tidak membeli dia tidak melebihkan gitu ya Den ya, kelompokmu ya Den ya. Dia tidak melebihkan dalam hal losses gitu ya. Tapi dia mengurangkan gitu ya. Iya Pak, iya benar. Gitu ya. Nah, ini nggak masalah. Tinggal nanti cara kita memandangnya bagaimana, gitu ya. Tingkat kapitalisasi maksudnya apa? Gitu. Kemudian ada biaya operasional sehingga ketemu net operating income. Nah itu saja. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Ini yang kelas sebelah udah gabung belum ya? Sudah, Pak. Udah gabung? Sudah Bapak. Oke. Oh, Farel kelas sebelah ya? Iya Pak. Oke, ya udah apa? Farel ASP, Pak Farel. Oh gitu ya. Wes, ada pertanyaan mungkin? Days sudah gabung juga ini berarti Days? Sudah, Pak. Yang yang tengah 4142 sih? 41 ya? 42, Pak. Oh 42. Yang 42 ada pertanyaan mungkin? Cukup, Pak. Ya, nanti ujiannya sampai sini ya, dipelajari ya. Siap, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Silakan yang 42. Ya, silakan kalau mau gabung silakan. Aku mau ikut aja. Monggo aja. Yang 42 selesai, mau saya lanjutkan yang 41. 41. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan puasanya atau tidurnya mungkin ya. Ya, Pak, tidur. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Rio. Makasih, Pak. Apa ya jadi dasar? Kenapa nggak dibarengin aja? Lebih dong. Untuk yang kelas 41, Days, monitor. Hadir, Pak. Silakan dipersiapkan untuk 3 kelompok yang Itu menyampaikan. HP bukan? Sudah, Pak. Itu Sudah. tadi di grup udah di-link. Oke, silakan dimulai. Yuk, Luisa dipersilahkan.